Shalom, Anda mendengarkan Renungan Harian dari Truth melalui Feivel Jorem Manuel Channel. Renungan Harian, Jumat, 6 Februari 2026, berjudul, Ketika Luka mengajar kita tentang mengasihi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Apakah Anda merasa lelah membawa beban luka masa lalu yang tak kunjung sembuh? Hari ini, kita akan belajar bagaimana mengubah air mata menjadi kekuatan melalui kasih yang memulihkan. Simaklah, rahasia melepaskan pengampunan sejati demi kedamaian jiwa Anda. Alkitab melalui Efesus pasal 4 ayat 30, 1 dan 32 memberikan instruksi tegas bagi orang percaya untuk melenyapkan segala bentuk kebencian dan fitnah. Sebaliknya, kita dipanggil untuk hidup dalam keramahan dan saling mengampuni, meneladani cara God mengampuni kita di dalam Kristus. Kasih dan pengampunan adalah panggilan mutlak yang harus mewarnai identitas setiap orang percaya. Kehidupan seringkali meninggalkan bekas luka emosional akibat pengkhianatan atau pengabaian yang sulit dihapus oleh waktu. Banyak yang merasa sudah pulih, namun trauma lama seringkali muncul kembali saat dipicu oleh situasi yang serupa. Luka masa lalu yang tidak tertangani dengan benar akan terus membayangi perjalanan hidup seseorang. Melepaskan kepahitan bukan sekadar menjaga jarak, melainkan membuang racun kebencian yang merusak jiwa kita sendiri. Hidup dalam pemulihan dan kasih adalah rancangan asli Sang Pencipta bagi manusia, bukan hidup dalam dendam. Kebencian adalah racun bagi diri sendiri, sementara pengampunan adalah jalan menuju kesehatan rohani. Saat disakiti oleh orang terdekat, kita diajak untuk melihat mereka melalui perspektif ilahi sebagai sesama manusia yang sedang berproses. Kasih memampukan kita berhenti membela diri dan mulai memahami bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Memandang sesama dari sudut pandang Allah meruntuhkan tembok amarah dalam hati. Air mata yang diizinkan terjadi bukanlah untuk memicu dendam, melainkan sarana untuk mengikis ego dan kesombongan manusia. Melalui rasa sakit, Allah membentuk kita untuk bangkit dengan kekuatan anugerah-Nya, tanpa terbelenggu oleh identitas sebagai korban. Tuhan menggunakan penderitaan sebagai alat pembentukan karakter yang lebih mulia dan rendah hati. Keinginan untuk menuntut keadilan sering muncul, namun Roh Kudus mengingatkan bahwa kita pun hidup karena belas kasihan Allah. Kesadaran akan besarnya pengampunan yang kita terima menjadi kunci untuk melembutkan hati yang keras. Pengampunan yang kita berikan adalah pantulan dari pengampunan besar yang telah kita terima dari Tuhan. Fokus hidup bukanlah tentang mencari siapa yang benar, melainkan menjaga kedekatan dengan Allah di atas segala harga diri. Damai sejahtera jauh lebih berharga daripada mempertahankan ego yang terluka atau mencari pembenaran diri. Menjaga relasi dengan Allah adalah prioritas utama dibandingkan memenangkan perdebatan atau harga diri. Pengampunan adalah keputusan internal untuk memutus rantai trauma dan memulihkan martabat jiwa. Dengan mengampuni, kita memenangkan kemenangan terbesar, yaitu kemenangan atas diri kita sendiri dan masa lalu kita. Kemenangan sejati ditemukan saat kita memilih untuk tidak lagi dikendalikan oleh luka lama. Janganlah melarikan diri dari kenangan pahit, melainkan bawalah setiap luka itu ke hadirat Tuhan untuk dipulihkan secara total. Dalam keheningan doa, kasih Kristus akan menjamah dan membebaskan batin kita dari belenggu masa lalu. Penyerahan luka kepada Tuhan adalah langkah awal menuju kemerdekaan batin yang sejati. Kebahagiaan sejati muncul ketika kita berserah penuh pada kendali Kristus dan berani mengampuni sesama. Kita dimampukan untuk mengampuni karena kita telah lebih dahulu merasakan pengampunan Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Kekuatan untuk mengampuni orang lain bersumber dari pengalaman pribadi kita akan kasih Kristus.
Siapakah orang yang paling sulit Anda ampuni saat ini? Dan maukah Anda menyerahkan luka itu kepada Tuhan hari ini? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Mengampuni bukan tanda kekalahan, melainkan keputusan untuk hidup merdeka di dalam kasih Kristus. Dengan melepaskan kepahitan, kita mengizinkan Allah memulihkan jiwa dan menuntun kita pada damai sejahtera yang sejati serta kedekatan yang intim dengannya. Jangan lupa untuk subscribe Feivel Jorem Manuel Channel, like dan share video ini. Demikian renungan harian pada hari ini. Sampai bertemu lagi di video renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.